Baik, terima kasih ya kembali berjumpa dengan saya. Saya coba rumuskan dan deliver ke Anda kira-kira apa yang bisa dipelajari ketika dua kasus ya. Dan sebenarnya saya sendiri banyak kasus ya, di mana saya ingin kita ekstraksi pengetahuan dan dilihat pola-polanya seperti apa. Tentu masih proses ke depan semakin banyak kasus dan mungkin kasus-kasus dari Anda bisa masuk ke saya sehingga pelajarannya akan lebih kuat ya karena data-datanya juga lebih banyak itu ya. Tapi paling enggak pada saat ini sudah ada yang bisa di-share, sudah ada yang bisa dicatat. Apalagi ini saya rekam sehingga ini jadi satu pengetahuan yang tersimpan dan bisa dilihat oleh orang lain ya, bisa dipelajari oleh orang lain. Yang pertama adalah learning and knowledge ya. Jadi apapun yang kita lakukan sebetulnya yang ada di dalam kendali kita adalah belajar. Sekali lagi dunia sosial adalah dunia yang rumit, banyak sekali yang di luar kendali kita gitu. Jadi ini meskipun saya rancang dengan baik, mitra-mitranya sangat bagus, tetapi banyak hal yang di luar kendali saya sebagai seorang penggagas pengabdian masyarakat. Maksudnya apapun pengetahuan saya tulis ya, termasuk di dalam kuliah ini pun juga eh, saya rekam dan kemudian saya publikasikan dalam media sosial itu adalah kind of knowledge extraction ya, membangun pengetahuan dan mendiseminasikan ke publik. Tentu buat para mahasiswa untuk apa ya pengalaman praktek ini? Saya sendiri menyajikan ada tiga hal yang bisa kalian sampaikan ketika belajar dari tentang sosioteknikal ya. Yang pertama adalah ngikuti cara saya tadi ya. Anda punya kegiatan gitu, kemudian direfleksikan, dituliskan kembali. Cara menuliskannya juga macam-macam. Ada yang bisa lewat publikasi ilmiah, itu yang level paling tinggi, atau cara-cara yang lebih populer dan lebih sederhana. Gitu ya, semacam ya bikin video seperti ini atau posting di Instagram atau meneliti orang lain ya. Ini beberapa dari mahasiswa ingin memfollow arsitek gitu ya, meneliti arsitek dalam membuat sesuatu yang dampaknya buat masyarakat. Nah, atau nanti ini bisa diterapkan ketika Anda mengkompos ya, istilah dari ANT itu tuh kompos ya, atau merencanakan, merancang atau melakukan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang lain. Oke ya, jadi eh, dua kegiatan pengabdian masyarakat melibatkan desain lingkungan binaan dan terbangun ya. Dengan keterbatasan sumber daya yang ada. Jadi ini berbeda dengan suatu proyek yang kapitalnya besar ya, yang itu juga rumit ya. Proyek yang duitnya besar pun juga rumitannya lebih besar ya. Jadi ini dananya sedikit karena pengabdian masyarakat, tapi menghasilkan sesuatu. Maka di situ saya berpikir kembali, apakah desain itu hanya merancang objek ya? Karena kalau sudah objek kepakai gitu, terpakai itu akan banyak faktor ya, akan banyak pelaku yang terlibat. Jadi desain dalam pandangan saya setelah berbagai macam kegiatan desain yang saya lakukan dan memberikan manfaat, saya apa ya, menurut saya memberikan manfaat buat banyak orang, mestinya tidak hanya merancang objek teknis ya, atau bahkan membuat gambar sekalipun ya. Desain merupakan upaya menggambarkan kondisi masa depan. Jadi kalau sebetulnya kalau teman-teman mahasiswa arsitektur itu merancang sesuatu kan, dan apalagi nanti kalau merancang kemudian kebangun ya, gambaran tentang apa sesuatu yang terbangun kan ada ketika merancang. Dan sesuatu yang terbangun itu pasti akan lebih baik dari kondisi yang sekarang. Kalau enggak, ngapain kita pakai desainer ya? Jadi maka hasil desain itu akan memberikan kondisi yang lebih baik pada orang-orang yang terlibat pada hasil desain tersebut. Nah, di dalam studio, dalam proyek itu sebenarnya tanpa sadar kita membuat sesuatu yang lebih baik. Nah, pendekatan sosioteknikal lebih eksplisit bahwa bukan hanya objek teknis yang dirancang, tetapi manusia-manusia yang terlibat juga dirancang. Kalau di dalam dunia nyata, para praktisi yang merancang bangunan-bangunan yang berhasil memberikan dampak, sering hal ini itu dilakukan tapi baik pengalaman ya. Bukan sebagai suatu pengetahuan yang terstruktur. Kalau ditanya bagaimana bisa baik, oh saya melibatkan ini, saya mengakomodasi ini. Bagaimana merancang rumah yang baik, saya mendengar beberapa termasuk saya sendiri adalah, Mas biasanya kalau merancang rumah itu yang menentukan istrinya loh, bukan bapaknya. Gitu ya. Jadi bagaimana melibatkan sang nyonya rumah itu dalam merancang rumah itu menjadi sebuah rahasia umum di kalangan arsitek. Meskipun sering sang istri itu kalau ketemu dengan arsitek nggak pede dan nggak bisa ngomong. Saya pernah ketemu ini istrinya nggak bisa ngomong gitu, selalu suaminya yang ngomong. Jadi istrinya protes ke suami. Kalau istri protes ke arsitek, arsiteknya bingung ya, bahasanya berbeda. Itu suatu hal yang di dalam pengalaman terjadi tapi sering tidak disadari secara eksplisit ya. Gitu dan ANT atau sosioteknikal memberikan dasar bahwa itu tuh penting ya. Orang yang ada di dalam sebuah bangunan ya, yang terlibat dalam bangunan, tukang ya, mandor. Apalagi nanti kalau bangunannya itu pinjam gitu ya, berarti debitur itu ya. Itu menjadi penting ya.
Nah, saya mengutip Kim Dovey dalam bukunya Becoming Place adalah design is an assemblage of material, social, and discursive elements that together produce a particular kind of place. Ya, jadi ini ada assemblage of material ya. Design is also assemblage of desire. Jadi bukan ego arsitek ya. Ya nggak kepake kalau bagus buat arsitek, belum tentu bagus buat user, belum tentu bagus buat owner, nyusahin tukang ya. Susah perawatan sering kejadian seperti itu, susah dibangun ya. Assemblage design itu adalah dia menjadi rajutan dari berbagai hasrat ya. Design of better future yang lebih baik. Ketika arsitek membuat satu gambar, maka tukang akan melaksanakan gambar kita karena ada satu kondisi lebih baik yang diinginkan oleh tukang itu, yaitu dia mendapatkan bayaran. A better society, ya, a better world. Design is simply a matter of solving problem. Jadi bukan hanya selesaikan masalah atau akomodasi berbagai kepentingan ya, tetapi itu adalah membuat bayangan tentang masa depan. Realizing the alternative future, creating new possibilities of human life. Ya, jadi sering yang kurang disadari adalah ketika kita membuat sesuatu, bangunan lalu ada aspek konstruksi, ada aspek struktur, lalu ada tukang di situ misalnya. Nanti tukang di situ akan beli makanan di kantin di sebelah. Nah, dengan menyadari seperti itu bahwa ada tindakan-tindakan teknis kita juga punya korelasi terhadap dampak-dampak sosial ya, relasi-relasi sosial yang terjadi ketika kita membuat sesuatu. Nah, pendekatan sosioteknikal dalam hal ini adalah aktor network teori, melihat desain merupakan kegiatan membuat gambaran tentang sesuatu masa depan, ya, apakah itu rumah, ya, bangunan, gedung, dengan mengkomposisikan bukan hanya aktor non manusia, ya, objek-objek teknis, kruk, kayu, lantai, atap, tapi juga orang-orang yang terlibat di situ, pemilik, pengguna, tukang, nanti tukang akan ke keluarganya segala macam. Nah, ketika kita mengkomposisikan itu, maka desain kita, hasil dari sebuah desain akan lebih banyak bermanfaat buat orang-orang yang terlibat di situ. Nah, yang kedua adalah rethinking the social ya. Ya, yang dengan ANT kita tahu ya, mestinya mahasiswa juga mulai siap bahwa dunia sosial itu dunia yang rumit. Jadi ke depan setelah ikut kuliah saya, mahasiswa nggak boleh protes kalau menghadapi dosen yang sulit. Ya. Karena setiap orang punya kepentingan ya. Jadi nanti ketika di dunia nyata menghadapi klien yang sulit ya, menghadapi tukang yang sulit, menghadapi investor yang sulit, itu realitanya demikian. Karena setiap orang punya kepentingan berbeda-beda. Sulit itu menurut kita. Ya. Nah kita punya preferensi yang berbeda. Barangkali belum menurut investornya atau menurut tukangnya, itu bukan satu yang sulit gitu ya. Nah, perbedaan-perbedaan persepsi itu memang yang nyatanya manusia seperti itu, sehingga ketika membangun relasi pasti akan menimbulkan berbagai macam pendapat perbedaan. Semakin banyak aktor yang terlibat, semakin banyak problem dan ANT menyebutkan sebagai kontroversi ya. Itu. Nah, di sini translasi menjadi penting ketika aktor dengan berbagai perbedaannya membangun penyesuaian-penyesuaian. Ya, translasi ya. Jadi ketika Anda menghadapi dosen yang sulit, itu ya harus menyesuaikan diri. Kalau enggak nanti Anda akan dimarahi terus ya setiap ketemu. Menghadapi klien yang sulit, ya kalau dilepas sayang proyeknya gede gitu ya. Gitu. Menghadapi tukang yang sulit ya, waduh susah itu nanti bayarannya dia bisa bisa lari dan tidak bertanggung jawab terhadap tukang. Menghadapi drafter ya, memberikan instruksi pada drafter itu juga butuh skill ya, butuh kompetensi untuk membangun relasi antar manusia ya. Nah, bagi engineer termasuk arsitek, kemampuan teknis itu penting ya. Jadi bukan berarti terus ketika relasi sosial itu menjadi sangat penting, relasi antar manusia itu menjadi begitu istimewa, bukan hal berarti skill teknis itu jadi nggak penting karena ini ya. Dan dalam membangun relasi-relasi sosial dalam dunia yang rumit, objek teknis itu peran penting karena dia itu stabil, dia nggak punya kehendak. Itu manusia itu kan suka berubah-ubah, saat ini ya, besok enggak gitu ya. Tetapi objek teknis tidak. Jadi misalnya contoh kalau Anda berhadapan dengan dosen sulit, kalau gambarnya Anda bagus, ya sulit untuk dapat tidak dihargai gitu ya. Itu. Anda berhadapan dengan tukang yang susah gitu, tapi kalau bayarannya bagus ya, tukangnya gitu atau drafternya atau pekerja Anda tentu juga dia akan nurut ke kalian. Seperti juga ketika kalian berhadapan investor dengan sulit gitu ya. Kalau investornya susah tapi duitnya banyak, ya ownernya susah tapi duitnya banyak, ya susah-susah kita ikuti. Jadi objek teknis itu sering bisa digunakan untuk menstabilkan relasi antar manusia dan kompetensi teknis dalam membuat sesuatu adalah keunggulan engineer dibanding mereka-mereka yang kurang mempunyai basis engineering yang kuat. Nah, yang cukup menarik adalah ketika melakukan perubahan masyarakat ya, itu perhatikan apa yang dimaksud adalah obligatory passage point.
ya di Kang Rahmat Jabaril OPP-nya adalah ide ya, ide tentang kampung kreatif. Kemudian masuk ke dalam rumah Kang Rahmat dan beberapa lingkungan di sekitarnya. Kalau di Imah Noong ada dua, ternyata yang surprising ya, tidak terduga, toren air dan ruang bersama, dan yang kedua adalah panggung. Ya, jadi observatorium ternyata tidak menjadi OPP ternyata. Ya, hanya OPP apa hanya menarik, tetapi yang menyatukan justru panggungnya itu yang muncul tiba-tiba. Gitu. Jadi kembali bahwa menciptakan panggung, menciptakan event, menciptakan toren, menciptakan place itu adalah menyangkut kemampuan-kemampuan teknis. Di sini desainer, arsitek, engineer, tidak harus engineer, tetapi kemampuan menciptakan objek teknis itu menjadi penting dalam membangun relasi-relasi sosial. Jadi tidak orangnya, tapi kemampuannya. Bukan engineer, tapi kalau dia bikin sesuatu, maka dia bisa membuat relasi-relasi yang lebih stabil daripada cuma ngomong doang, persuasi doang, merayu doang ya. Ya seperti ketika Anda nanti misalnya sudah mengikat gitu ya, tidak cukup ikatan janji, tapi harus ada mas kawin, harus ada buku nikah ya, menunjukkan kesetiaan Anda di situ. Nah, ketika salah satu kegiatan untuk bisa bertindak bersama-sama, itu orang lain tertarik dan menyatakan diri ikut memposisikan diri dalam suatu kegiatan yang kita propose ya, atau kegiatan sesuatu. Interestment and enrollment. Nah, saya menyajikan satu kalimat, satu kata-kata yang belum disampaikan oleh Michael Kalon ketika dalam translasi yang akan muncul oleh Bruno Latour dalam berikutnya ya, dalam pembahasan berikutnya, yaitu kolektivitas. Kalau Anda menyukai sepak bola, kolektivitas itu punya bahasa lain yang namanya tiki taka ya. Barcelona kuat di tiki taka ya. Sekarang MU di tangan Erik ten Hag juga bermain dengan kolektivitas sangat tinggi ya. Bruno Fernandes itu bisa di kiri kanan, Rashford itu bisa di depan kiri kanan gitu ya. Kemudian backnya itu bisa maju, bisa belakang. Casemiro bisa di depan, ya. Karena Casemiro juga sangat bagus, maka teman satu Brasilnya Fred juga bisa sangat bagus, padahal dulu enggak, gitu ya. Itu kolektivitas. Timnas juga di tangan Sintayong juga kolektivitasnya tinggi ya. Pratama Arhan dan Asnawi itu bisa back tapi maju gitu ya. Kemudian, oh sorry kembali ke MU ya, Wood Gross itu juga striker tapi bisa di belakang ya. Dulu namanya total football, tapi sekarang namanya tiki taka. Nah, bahasa teorinya, bahasa intinya adalah kolektivitas ya. Gitu. Nah, dalam upaya perubahan masyarakat, ya, yang terpenting adalah ketertarikan dan keikutsertaan. Ketertarikan ketika orang mempunyai sesuatu tujuan di mana upaya perubahan menjadi saluran agar tujuannya tercapai. Keikutsertaan jadi penting ketika para aktor tersebut menjadi tindakan kolektif ya. Setiap aktor punya tujuan masing-masing ya. Misalnya di sini pun di kelas ini pun Anda pasti ingin apa ya ikut serta, ikut dapat nilai, whatever lah tujuan Anda ya. Sementara saya ingin membuat ilmu apa membagikan ilmu, menguji cobakan pemikiran. Setiap orang punya tujuan masing-masing, tapi ketika kita bertemu dalam sebuah ruang, dalam sebuah tempat, bertindak bersama-sama, saya berbicara, Anda mendengarkan, di situ ada suatu tindakan kolektif. Nah, apa yang menjadi kolektif itu akan menjadi bahasan di pertemuan kita selanjutnya. Hal yang penting yang ingin saya share ya, barangkali ini masih sangat personal yang kesini-kesini itu adalah uh, refleksi ya, menuliskan kembali, menceritakan kembali dari sebuah pengalaman yang sudah dilakukan. Nah ini yang agak jarang di Indonesia ketika membuat event kemudian selesai begitu saja. Gitu. Jadi akhirnya lebih banyak menjalankan tugas ya, capek menjalankan tugas tapi bukan sebagai proses belajar. Jadi kerjanya ya hanya kerja ya, belajarnya kurang karena setelah kerja itu selesai ya. Tidak ada proses untuk mengendapkan, melakukan refleksi, apalagi seperti apa mencatat gitu ya. Maka di sini salah satu yang ingin saya sampaikan ke Anda adalah jangan lupa, jangan hanya sekedar menjalankan tugas, tapi belajarlah lewat bekerja ya. Semangat untuk menuliskan pengetahuan, karena ciri negara maju itu bukan mendengar ya, tetapi membaca dan bukan bicara, tetapi menulis. Ya, lebih stabil karena yang kedua itu reading and writing lebih melibatkan objek-objek teknis sehingga itu akan punya masa untuk dilihat orang lain, mempengaruhi orang lain dengan lebih lama, lebih stabil. Nah, ini yang saya ulang-ulang kembali ya. Ini penting banget buat para pemula, juga bukan hanya para pemula, bahkan orang yang sudah sangat berpengalaman seperti saya atau teman-teman yang sudah biasa bergerak di masyarakat itu apa ya tawasau ya saling mengingatkan bahwa menghadapi dunia sosial yang rumit yang kita butuhkan adalah K.
ada empati ya, mendengarkan orang lain, ngerti orang lain maunya apa, itu akan memudahkan kita dalam membangun translasi. Dan yang kedua, karena dunia sosial rumit, kita nggak bisa sering, nggak bisa sendirian, harus bareng-bareng dalam peka. Ya, seperti tadi di Imah Noong, saya sulit untuk memahami Bu RW, apalagi Bu RW nggak nyampe ketemu saya membutuhkan mediator namanya Mbak Silmi. Silmi juga sulit karena dia tidak ada di tempat, dia harus berkomunikasi dengan Mas Fahri. Ya, tapi kemudian untuk menggerakkan sesuatu harus ada saya dan Mas Indro yang lebih visioner. Gitu. Jadi peka secara bersama-sama. Dan yang terakhir karena harus peka, itu makanya harus cerdas secara emosional. Kalau lagi marah, itu sebaiknya istirahat dulu sampai kemarahan reda. Gitu. Kalau lagi jengkel, istirahat dulu sampai jengkelnya reda. Gitu. Kalau lagi baper, ya usahakan supaya bapernya hilang dan kita kembali lebih rasional, logik. Karena tadi kerumitan sosial, kalau kita melihatnya secara tidak jernih, maka tambah terlihat lebih rumit. Yang sudah rumit terlihat lebih rumit. Tapi kalau kita melihatnya dengan jernih, dengan menggunakan logika, maka kerumitan itu bisa telusuri dengan baik. Nah, nanti buat teman-teman yang mengimplementasikan translasi ini ada 3 cara untuk meneliti bagaimana orang lain membangun translasi atau merefleksikan apa yang sudah dilakukan, translasi-translasi seperti apa yang sudah dilakukan dalam satu kegiatan yang sudah dilakukan, atau nanti ke depan untuk merancang ya, merancang sesuatu, maka bagaimana translasi penyesuaian-penyesuaian itu perlu dilakukan agar tindakan yang Anda lakukan itu benar-benar tindakan kolektif. Nah, secara ilmiah ini bahasa ANT-nya adalah making the network visible. Jadi relasi-relasi sosial itu yang rumit bisa terlihat dengan jelas. Itu ya. Ini salah satu kelebihan ANT daripada teori-teori yang lain. Yang kedua, bisa terhitung, terkalkulasi. Dan yang keempat tadi terhitung ya, count. Jadi terpetakan dengan baik siapa melakukan apa, tindakannya seperti apa. Dan ketika kita ingin merancang sesuatu, making it calculable, bisa terhitung, ya, terhitung dengan baik. Jadi nanti kalau Anda mau presentasi para mahasiswa, mulai lihat ya siapa yang nilai, nilainya apa saja ya. Kriteria penilaian itu adalah objek teknis yang menstabilkan. Tapi yang menilai tetap dosennya seleranya seperti apa. Tanya kakak kelas, ini gini-gini. Nah itu berarti Anda sudah melakukan metode translasi supaya ketika Anda presentasi dan ingin mendapatkan nilai, itu strategi kolektivitas, strategi translasi sudah diterapkan dari awal. Jadi ke depan tadi saya sudah menceritakan bahwa translasi itu baru pemula ya. Intinya adalah di kolektif. Di sini Bruno Latour ya di sesi berikutnya saya akan antarkan dia mulai dengan source of uncertainty. Jadi kenapa dunia sosial itu rumit? Itu next akan saya jelaskan sehingga ini kan taken for granted. Pokoknya dunia sosial rumit, tapi mengapa itu rumit? Bruno Latour akan menelusurinya satu persatu ya. Satu persatu sehingga oh memang rumit ya. Ketika kita berhadapan dengan orang-orang sulit kita, atau kita misalnya apa mendapati situasi sosial yang rumit ya memang kayak gitu kondisinya apa yang menyebabkan situasi-situasi sosial yang sulit dan rumit itu Bruno Latour uraikan satu-satu. Nah, yang ke depan setelah ini adalah ini buat para mahasiswa atau para penggerak yang lagi lagi bergerak ya, saya akan coba kenalkan sesuatu yang lebih praktis tentang reflective thinking. Ini tidak tentang ANT tapi tentang gurunya ANT yaitu John Dewey ya. Ini menjadi menarik karena ini logik ya, gimana kita mengembangkan pola pikir dalam kondisi yang situasi yang tidak pasti ya, uncertainty sphere. Oke, itu adalah tayangan dari saya. Masih ada satu sesi lagi yaitu catatan penutup tentang translate in practice. Jadi tetap di sini dulu. Uh, Silakan simak tayangan penutup di video berikutnya.